Hari itu, Jakarta mendidih oleh teriakan rakyat yang memenuhi jalanan depan gedung DPR. Ribuan orang berdesakan, sebagian besar adalah buruh, mahasiswa, dan juga driver ojol yang menuntut keadilan atas regulasi baru yang dianggap merugikan mereka. Panas matahari siang hari bukan penghalang, wajah-wajah penuh keringat tetap lantang bersuara, mengangkat poster dan spanduk. Di antara lautan manusia itu, seorang driver ojol bernama Arman ikut berdiri dengan seragam hijau yang sudah pudar warnanya. Ia datang bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, harga diri dan masa depan keluarganya. Arman hanyalah seorang ayah biasa, punya seorang istri yang sedang hamil tua, dan anak kecil berusia 5 tahun yang setiap malam menunggu kepulangannya dengan semangkuk bakso di meja makan sederhana. Baginya, hidup keras bukan hal baru. Tapi ketika aturan baru mengancam penghasilannya yang pas-pasan, ia tak bisa hanya diam. Ia tahu jika ia menyerah, istrinya bisa tak punya biaya persalinan, anaknya tak bisa sekolah dengan layak. Karena itulah, meski tubuhnya lelah, ia memilih hadir di demonstrasi itu. Suasana awalnya masih terkendali, meski penuh sesak dan riuh. Namun, semakin siang, suasana mulai panas. Aparat yang berjaga semakin rapat barisannya, wajah-wajah mereka tegang, tameng dan pentungan di tangan siap diangkat kapan saja. Sementara para demonstran semakin lantang berteriak. Arman berdiri di barisan depan bersama teman-temannya sesama driver ojol. "Kita di sini damai. Jangan anarkis, kita cuma ingin suara kita didengar," teriak Arman berusaha menenangkan massa. Tapi siapa yang bisa menahan ribuan orang yang emosinya sudah meluap-luap? Suara kembang api meletus di udara, entah dari mana asalnya. Dalam sekejap, situasi berubah kacau. Gas air mata ditembakkan, jeritan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian, mendorong satu sama lain, tak peduli siapa yang terjatuh di bawah. Arman mencoba tetap tegak, matanya perih terkena gas air mata. Ia batuk-batuk keras sambil meraih kain kecil yang basah untuk menutup hidung. Ia teringat anak dan istrinya. "Aku harus pulang? Aku harus pulang dengan selamat," gumamnya dalam hati. Namun justru di saat itulah malapetaka terjadi. Sebuah kendaraan taktis aparat melaju kencang dari arah belakang, suara mesinnya meraung, membuat orang-orang panik menyingkir. Namun tidak semua sempat menyelamatkan diri. Arman yang tubuhnya sudah limbung karena gas air mata, terlambat menghindar. Dalam sekejap, suara dentuman keras terdengar. Tubuh Arman terpental ke aspal, darah segar mengucur dari kepalanya. Semua orang yang melihat menjerit. "Allahu Akbar! Ada yang ketabrak! Ada yang ketabrak!" teriak massa. Teman-teman ojolnya berlari mendekat, mencoba menolong. Seorang mahasiswa langsung mengangkat kamera ponselnya, merekam detik-detik mengerikan itu. Suara tangisan bercampur teriakan panik memenuhi udara. Arman tergeletak tak bergerak, wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah seolah melawan maut. Tangannya berusaha meraih sesuatu di udara, seperti ingin menggenggam harapan terakhir. "Bangun, men. Bertahan, lu harus kuat. Lu punya anak, lu punya istri," jerit salah satu temannya sambil mengguncang tubuh Arman. Namun, mata Arman perlahan-lahan mulai terpejam. Ambulans yang diminta massa tak kunjung datang, akses jalan tertutup. Orang-orang hanya bisa menangis dan marah. "Kenapa kalian tega? Dia juga rakyat. Dia hanya cari nafkah," suara-suara protes membahana. Namun aparat tetap bergerak maju, menekan massa semakin mundur, seakan nyawa seorang rakyat kecil tidak ada artinya dibanding barisan mereka yang harus tetap tegak. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang mahasiswa melepas jaketnya untuk menutup tubuh Arman, berharap setidaknya ia terbaring dengan layak. Kabar cepat menyebar melalui media sosial. Dalam hitungan menit, video detik-detik Arman tertabrak viral di seluruh negeri. Ribuan komentar mengalir, penuh amarah dan kesedihan. Nama Arman berubah menjadi simbol, sebuah tanda betapa kerasnya hidup seorang rakyat kecil di negeri yang katanya merdeka. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran kota, istri Arman, Siti, belum tahu apa yang menimpa suaminya. Ia hanya menunggu dengan gelisah sambil mengelus perutnya yang membesar. Sesekali anaknya bertanya polos, "Bunda, ayah kok lama banget pulangnya? Katanya mau bawa bakso." Pertanyaan itu menusuk hati, seolah menjadi pertanda bahwa kebahagiaan kecil itu tak akan pernah sama lagi. Malam itu, ribuan driver ojol berkumpul di depan rumah sakit tempat Arman dibawa dengan penuh perjuangan. Mereka mengangkat helm mereka tinggi-tinggi sebagai penghormatan. Suara tangisan dan doa membaur jadi satu. Ada yang berteriak marah, ada yang hanya bisa diam menahan sesak. Arman akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang ayah sederhana,
seorang pejuang keluarga, kini hanya tinggal nama. Namun kisahnya baru saja dimulai, kisah yang akan mengguncang negeri, membuka luka besar di hati rakyat, dan membuat semua orang bertanya, sampai kapan rakyat kecil harus jadi korban? Malam itu suasana rumah sakit penuh sesak. Lorong darurat dipenuhi driver ojol yang datang dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan ada yang sengaja berhenti menarik order hanya untuk ikut menunggu kabar. Mereka berdiri dengan wajah tegang, sebagian berdoa, sebagian lagi menatap layar ponsel menunggu kabar dari media sosial. Saat dokter keluar dari ruang gawat darurat dengan wajah serius, hening seketika menyelimuti ruangan. Semua menahan napas, berharap ada keajaiban. Namun satu kalimat dokter itu membuat dunia seakan runtuh, "Maaf, pasien sudah tidak tertolong." Seperti gempa, kabar itu membuat ratusan orang berteriak histeris. Beberapa driver memukul-mukul helmnya ke lantai, ada yang jatuh terduduk sambil menangis. Nama Arman menggema di lorong rumah sakit, disebut dengan nada sedih bercampur marah. Di rumah sederhana di pinggiran kota, Siti, istri Arman, baru saja menidurkan anaknya. Ia duduk di ruang tamu menunggu kabar suaminya. Ponselnya terus berbunyi, notifikasi grup WhatsApp driver ojol masuk tanpa henti. Namun ia belum berani membuka, hatinya gelisah. Hingga sebuah telepon datang dari nomor tak dikenal. Dengan suara bergetar, ia mengangkat. Dari seberang sana, suara seorang kawan ojol Arman terdengar parau. "Siti, sabar ya. Arman udah dipanggil Allah." Ponsel itu jatuh dari tangan Siti, tubuhnya lemas seketika. Tangis pecah, tubuhnya gemetar hebat. Jangan bohong aku. Arman janji pulang bawa bakso buat anaknya. Dia janji," jeritnya sambil memukul lantai. Tangisnya terdengar sampai ke kamar, membuat anak kecil itu terbangun. Ia berlari keluar dengan mata polos dan bertanya, "Bunda kenapa nangis? Ayah mana?" Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Siti hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menangis, tak sanggup menjawab. Keesokan harinya, ribuan driver ojol dari seluruh Jabodetabek mendatangi rumah duka. Jalanan penuh sesak oleh ribuan motor dengan lampu hazard menyala. Mereka datang bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai saudara seperjuangan. Di depan rumah, peti jenazah Arman diletakkan sederhana, ditutup kain putih. Siti terduduk di sampingnya, matanya bengkak, tangannya terus mengelus wajah suaminya yang kini kaku. "Bangun, men, anakmu masih nunggu." "Aku nggak kuat sendiri," lirihnya. Suara tangis keluarga dan tetangga bercampur jadi satu. Seorang ustaz yang memimpin doa bahkan ikut terisak ketika melihat ribuan orang yang tak henti-hentinya menyebut nama Arman. Di media sosial, nama Arman masuk trending nomor 1. Video detik-detik ia tertabrak ditonton jutaan kali. Tagar Justice for Arman membanjiri lini masa, disertai foto wajahnya yang sederhana dengan senyum hangat. Banyak orang yang tak mengenalnya secara pribadi ikut merasakan kehilangan, karena Arman dianggap mewakili nasib rakyat kecil yang selalu jadi korban. Jurnalis, aktivis, bahkan artis ikut bersuara. Namun di sisi lain, muncul juga berita-berita miring dari pihak tertentu yang mencoba menyudutkan Arman, menyebutnya provokator, menyalahkan massa yang ricuh. Keluarga semakin sakit hati membaca berita itu, merasa nama Arman dinodai. Puncaknya, ribuan driver ojol melakukan aksi solidaritas. Mereka konvoi mengiringi jenazah Arman menuju pemakaman. Jalanan yang biasanya bising oleh suara order kini berubah menjadi lautan hijau, sunyi hanya oleh deru motor dan tangis. Banyak warga keluar rumah menonton, sebagian ikut menangis, sebagian lagi mengangkat tangan berdoa. Di pemakaman, suasana semakin haru. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tangisan Siti pecah lagi. Ia hampir pingsan, dipapah oleh saudara-saudara perempuan. Anak kecil Arman berdiri di samping liang lahat, memegang boneka kesayangannya, bertanya polos, "Ayah tidur di mana, Bunda? Nanti ayah pulang, kan?" Pertanyaan itu membuat semua yang mendengar menangis terseduh-seduh. Malam setelah pemakaman, ratusan driver ojol berkumpul di sebuah lapangan. Mereka sepakat tidak akan tinggal diam. "Arman bukan cuma teman kita, dia simbol kita semua. Kalau sekarang kita diam, besok bisa giliran kita," ujar seorang senior ojol dengan suara lantang. Tekad itu membakar semangat. Mereka mulai menggalang aksi lebih besar, menuntut keadilan, menuntut aparat yang menabrak Arman diusut tuntas. Media massa mulai menyorot lebih dalam, tekanan publik semakin kuat. Namun aparat terlihat mencoba menutupi, dengan alasan penyelidikan masih berjalan. Rakyat semakin marah. Di sisi lain, Siti harus berjuang melawan kesedihan sekaligus kenyataan pahit. Perutnya yang semakin besar membuatnya sulit bergerak,
namun ia tak punya pilihan selain tegar. Banyak tetangga yang membantu, banyak driver ojol yang datang membawa sembako, sebagian patungan untuk biaya persalinan. Tapi tetap saja, rasa kehilangan itu tak bisa tergantikan. Setiap malam, ia memandangi helm Arman yang tergantung di dinding, seragamnya yang masih bau keringat, dan motornya yang terparkir di depan rumah. Semua itu membuatnya menangis lagi. Kabar duka Arman ternyata sampai ke kampung halamannya di Jawa. Orang tua Arman yang sudah renta datang dengan mata sembab. Sang ibu menangis sejadi-jadinya di pelukan Siti. "Kenapa anakku harus pergi secepat ini? Dia orang baik, dia selalu patuh sama orang tua," ratapnya. Tangisan ibu tua itu menyayat hati semua orang yang mendengar. Namun, di balik semua kesedihan itu, muncul api perjuangan baru. Arman tidak boleh dilupakan. Ia harus menjadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar rakyat kecil ketika suara mereka dipaksa bungkam. Dan rakyat tak lagi mau diam. Mereka siap turun ke jalan lagi, lebih besar, lebih kuat. Nama Arman akan terus disebut, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai pahlawan rakyat kecil. Hari-hari setelah kepergian Arman, suasana kota berubah muram. Setiap driver ojol yang melintas dengan jaket hijau seakan membawa duka yang sama. Mereka tak lagi hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga membawa nama Arman di dada mereka. Helm, motor, bahkan ponsel mereka dipenuhi stiker bertuliskan, "Justice for Arman." Setiap kali bertemu di jalan, mereka saling membunyikan klakson 3 kali, sebagai kode penghormatan untuk kawan yang gugur. Namun duka saja tidak cukup. Amarah yang terpendam semakin membara. Pada hari ke-7 setelah kepergian Arman, ribuan orang berkumpul di Bundaran Hai. Tidak hanya ojol, tapi juga mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga, bahkan pedagang kecil ikut datang. Mereka semua membawa poster bergambar wajah Arman, dengan tulisan besar, "Arman adalah kita." Jalanan penuh sesak, lautan manusia menyerbu dengan damai. Tangis dan teriakan bercampur jadi satu. Mereka tidak datang untuk anarkis, tapi untuk menuntut keadilan yang nyata. Siti, meski perutnya besar dan tubuhnya lemah, ikut hadir di barisan depan dengan dipapah tetangga. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi suaranya lantang. Ia berdiri di panggung kecil yang dibuat dari truk terbuka, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Suami saya bukan kriminal. Dia ayah yang baik, suami yang setia. Dia hanya ingin memperjuangkan masa depan anaknya, masa depan kita semua. Tapi nyawanya direnggut begitu saja. Kalau hukum tidak bisa menolong rakyat kecil, lalu siapa lagi yang akan kita percaya?" Tangisan massa pecah. Ada yang langsung sujud di aspal, ada yang teriak histeris. Media besar akhirnya tak bisa lagi menutup mata. Berita tentang Arman menghiasi headline nasional. Foto wajahnya terpampang di layar televisi, koran, dan portal berita. Namun yang lebih dahsyat adalah media sosial. Video pidato Siti viral ditonton jutaan orang, menyulut simpati dan kemarahan yang meluas. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang mengenang nama Arman. Ia bukan lagi sekadar seorang driver ojol, tapi simbol penderitaan rakyat kecil yang ditindas. Tekanan publik semakin tak terbendung. Pemerintah akhirnya mengumumkan penyelidikan resmi. Aparat yang mengemudikan kendaraan taktis malam itu ditahan sementara. Namun rakyat tidak percaya begitu saja. Mereka menuntut pengadilan terbuka, menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ribuan orang kembali turun ke jalan setiap hari, menyalakan lilin di sepanjang trotoar dengan foto Arman di tengahnya. Kota Jakarta berubah jadi lautan cahaya duka. Di rumah sederhana, Siti semakin dekat dengan waktu persalinan. Setiap malam, ia berbicara pada perutnya. "Nak, ayahmu orang baik. Kau lahir ke dunia ini tanpa bisa melihat wajahnya, tapi percayalah, ayahmu seorang pejuang. Kau harus bangga padanya." Tangannya gemetar mengelus perut, air matanya jatuh membasahi kain. Anak kecil Arman sering duduk di sampingnya, bertanya polos, "Bunda, nanti kalau adik lahir, ayah bisa lihat dari surga, kan?" Pertanyaan itu selalu membuat hati Siti runtuh, tapi ia mencoba tersenyum sambil mengangguk. Hari kelahiran pun tiba. Di tengah duka yang belum reda, Siti melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu seakan menjadi jawaban atas doa ribuan orang yang terus mendoakan keluarga Arman. Saat kabar kelahiran menyebar, ratusan driver ojol langsung datang ke rumah sakit. Mereka berjejer di lorong dengan wajah penuh haru. Seorang perwakilan mengangkat bayi kecil itu dan berbisik, "Nak, kau adalah titipan Arman untuk kita semua. Kau akan selalu punya ribuan ayah di jalanan ini." Tangis pecah lagi, kali ini bercampur bahagia. Hari demi hari berlalu, namun nama Arman tak pernah padam.
Di dinding-dinding kota, mural wajahnya terpampang. Di helm dan motor ojol, namanya selalu tertulis. Bahkan di aplikasi ojol, banyak driver mengganti nama akun mereka dengan embel-embel Arman sebagai bentuk penghormatan. Setiap kali ada demo, foto Arman selalu berada di barisan depan. Ia hidup di hati rakyat, meski jasadnya sudah bersemayam di tanah. Siti perlahan belajar bangkit. Dengan bantuan kawan-kawan ojol, ia membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu diberi nama Warung Arman sebagai pengingat perjuangan suaminya. Meski sederhana, warung itu selalu ramai. Orang datang bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk mendoakan Arman. Anak kecilnya tumbuh besar dengan cerita tentang ayahnya yang berani. Sementara bayi yang baru lahir selalu digendong dengan penuh kasih oleh para ojol yang datang bergantian. Mereka benar-benar menjadi keluarga besar yang menjaga warisan Arman. Beberapa bulan kemudian, pengadilan akhirnya digelar. Ruang sidang dipenuhi massa, suasana tegang. Siti hadir dengan dua anaknya, ditemani ratusan driver ojol. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang, aparat yang menabrak Arman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat. Ruangan bergemuruh, sebagian menangis lega, sebagian berteriak puas. Siti menutup wajahnya dengan kerudung, menangis terseduh-seduh. Akhirnya, "Bang, keadilan datang juga untukmu," bisiknya dalam hati. Meski hukum sudah ditegakkan, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun rakyat menemukan arti baru dari tragedi ini, persatuan. Arman meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekadar nafkah untuk keluarganya. Ia meninggalkan semangat untuk melawan ketidakadilan, semangat untuk berdiri bersama. Malam itu, ribuan driver ojol kembali berkumpul di Bundaran HI. Mereka menyalakan lilin, mengangkat helm ke udara, dan meneriakkan nama Arman. Suasana hening, hanya ada cahaya lilin yang berkedip di terpa angin. Di antara kerumunan, Siti berdiri sambil menggendong bayi kecilnya, anak terakhir dari Arman. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena duka, melainkan juga karena bangga. Ia tahu, meski Arman telah pergi, namanya akan terus hidup, menyala di hati setiap orang yang percaya bahwa keadilan harus diperjuangkan sampai akhir. Dan sejak hari itu, nama Arman bukan lagi sekadar nama seorang driver ojol. Ia adalah nama yang dikenang, dibela, dan diabadikan sebagai simbol perjuangan rakyat kecil di negeri ini.